February 2024, Indonesia held presidential elections. Campaigning took place in the aftermath of a last-minute court ruling allowing the president's son to join the ticket of the front-runners in the election. What measures are in place to ensure that high-ranking officials, including the presidents, are prevented from unduly influencing the electoral processes? Are allegations of undue influence under investigation? Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, di sini kemungkinan mengejutkan dari Presiden Joko Widodo ya. Karena apa? Di sini yaitu pada saat sidang HAM PBB. Di sini ada yang mempertanyakan yaitu tentang Pilpres 2024. Ya, di sini bahkan juga menanggapi soal putusan Mahkamah Konstitusi yang pada waktu lalu meloloskan setidaknya usia minimum gugatan Capres dan Cawapres, di mana yang memutuskan tersebut adalah paman dari Gibran dan juga adik ipar dari Presiden Joko Widodo. Nah, di sini bahkan juga dibahas di sidang HAM PBB. Bayangkan apa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo ini yang pada waktu lalu akan menjadi sekjen PBB dan lain sebagainya. Menurut saya sirna gara-gara Pilpres 2024. Apa yang dilakukan Presiden Joko Widodo pada waktu lalu ingin mendamaikan antara Ukraina dan Rusia, dan bahkan pada waktu lalu juga menghebohkan dunia, yaitu Presiden Joko Widodo di situ juga sirna gara-gara Pilpres 2024. Apalagi di sini yaitu ketika sidang HAM PBB bahkan juga mencecar pertanyaan soal netralitas Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2024, tepatnya pada Februari yang lalu. Nah, di sini memang sungguh mengejutkan sekali. Nah, tetapi ada yang unik sekali ya. Di sini dari Natalius Pigai. Wow, kata Natalius Pigai di sini adalah pertanyaan titipan. Wow, siapa yang menitipkan pertanyaan ini ya? Padahal juga semuanya juga di luar pemerintahan ya. Tetapi ada titipan, menurut saya juga sangat lucu sekali. Di sini dari cuitan Natalius Pigai. Saya tahu ini pertanyaan titipan dari tim sukses salah satu capres melalui teman-teman saya. Itu pertanyaan bayaran dengan sejumlah dolar, tapi tidak banyak. Dulu kami suka cari negara-negara miskin dengan bayaran sejumlah uang agar kepentingan kita disuarakan. Jadi tidak serius dan biasa saja. Ya, tetapi di sini menurut saya wah, sampai ada sidang HAM PBB dan bahkan juga mempertanyakan netralitas Jokowi dan juga pencalonan Gibran di pemilu 2024 di sini. Nah, pada waktu lalu juga ada yaitu tidak hanya HAM PBB saja, bahkan film Dirty Fort pada waktu lalu juga diangkat oleh media internasional. Wow, bayangkan. Padahal kalau kita lihat Presiden Joko Widodo di mata internasional itu disegani oleh negara-negara lain. Tetapi saat ini gara-gara Pilpres pada waktu lalu semuanya sirna. Wah, di sini kan sangat aneh bin ajaib ya. Nah, dari sini bahkan ada berita ya, yaitu Jokowi jawab isu digadang-gadang jadi sekjen PBB. Wah, kalau saat ini kalau masih ada isu-isu seperti ini sudah sangat tidak relevan ya. Apalagi juga pada sidang HAM PBB bahkan ada pertanyaan yang menyebut tentang netralitas dari Presiden Joko Widodo dan bahkan juga menyebut ya setidaknya putusan MK di situ karena usia Gibran untuk menjadi cawapres dari Pak Prabowo Subianto tidak cukup lah. Jadi menurut saya sudah tidak mungkin lah yaitu untuk menjadi sekjen PBB ya. Menurut saya seperti itu. Di sini Presiden Joko Widodo merespon pertanyaan wartawan soal kabar dirinya digadang-gadang jadi sekretaris jenderal sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB. Kembali ke Solo jadi rakyat biasa sudah, kata Jokowi menanggapi pertanyaan salah satu wartawan soal isu jadi sekjen PBB usai mengunjungi pasar tradisional di Purworejo, Jawa Tengah pada Selasa 2 Januari. Di sini ia mengaku ingin menjadi rakyat biasa setelah nantinya sah melepas masa kepemimpinannya sebagai orang pertama di Indonesia dalam 10 tahun. Jadi rakyat biasa.
Kembali ke Solo jadi rakyat biasa, kata Jokowi usai mengunjungi pasar tradisional di Purworejo, Jawa Tengah pada 2 Maret yang lalu. Isu Jokowi berpeluang menjadi sekjen PBB sempat beredar pada awal 2023. Saat itu beredar video di Facebook yang mengklaim bahwa Presiden Jokowi ditunjuk langsung oleh sekjen PBB Antonio sebagai penggantinya setelah lengser pada Desember 2026 nanti. Nah, jadi di sini sudah jelas ya. Jadi memang sangat tidak mungkin sekali, apalagi juga dari Komite HAM PBB di sini bahkan juga mempertanyakan bentuk netralitas dari Presiden Joko Widodo. Nah, seperti ini videonya. February 2024, Indonesia held presidential elections. Campaigning took place in the aftermath of a last-minute court ruling that changed eligibility criteria, allowing the president's son to join the ticket of the front runners in the election. What measures are in place to ensure that high-ranking officials, including the presidents, are prevented from unduly influencing the electoral processes? Are allegations of undue influence under investigation? Bahkan juga perwakilan dari Indonesia tidak bisa menjawab alias terdiam, yaitu dengan pertanyaan ini. Ya, dari sini saya juga penasaran ya. Kira-kira komentar-komentar di sini seperti apa? Di sini geng Mumun ngotot mau ikut campur urusan negara. Gua nggak rela bonekanya nggak terinstall. Terus lo bangga negara lain ikut campur urusan dalam negeri kita. Untung Joko nggak bisa bahasa Inggris. Kalau bisa pasti malu. Kayak kecipratan kotoran ya. Sudah seharusnya urusan dalam negeri sendiri tidak boleh diintervensi oleh negara lain, yang nggak usah dijawab. Ya kan memang ada PBB ya, di situ memang menyoroti isu-isu yang sangat ramai diberitakan, apalagi juga menyangkut tentang ya KKN dan nepotisme pada waktu lalu. Memang tak perlu dijawab ngapain PBB ikut campur, ada agenda tertentu. Di sini nggak ngaruh, PBB bukan penguasa di dunia ini yang bisa berhak suka hati mengatur dan mengintervensi negara manapun termasuk Indonesia. Coba intervensi Rusia dan Korut, berani nggak? Di sini Natalius Pigai bela presiden kampanyekan Prabowo, tak ada aturan yang melarang Pak Jokowi berpolitik. Ya memang tidak ada yang mengatur lah di situ, tetapi kan yang paling teratas itu adalah etika ya, akhlak. Jadi menurut saya itu yang paling penting di sini ya. Nah, bahkan juga tidak hanya dalam sidang PBB saja. Di sini bahkan pada waktu lalu juga ramai pemberitaan Dirty Vote diangkat media internasional, kabar kecurangan Pilpres 2024 mengglobal. Wow, film dokumenter Dirty Vote yang mengungkap praktik kecurangan menjelang pemilu 2024 langsung menjadi perhatian media mancanegara. Berbagai media asing memberitakan soal film yang memantik pro dan kontra itu. Di Inggris, laman The Guardian memajang artikel berjudul Indonesia Election. Di sini media terkemuka itu membeber soal Dirty Vote yang disutradarai jurnalis investigatif Dendi Dwi Laksono telah menuduh Presiden Joko Widodo mengerahkan pejabat negara dan dana untuk membantu Prabowo Subianto di Pilpres 2024. When viral after its release on Sunday and has been viewed millions of times. Menjadi viral setelah peluncuran pada Minggu dan telah disaksikan jutaan kali. Media negeri jiran juga mengangkat soal Dirty Vote. Indonesia dokumentari Dirty Vote klaim Jokowi improperly back election favorite. Judul di halaman The New Straits Times Malaysia. Wah, jadi sudah mengglobal ya. Menurut saya juga pantas lah kalau pada sidang HAM PBB di situ ya tidaknya mengomentari tentang pemilihan presiden pada waktu lalu. Menurut saya juga lumrah karena bahkan Dirty Vote di sini juga diangkat di media internasional. Jadi memang ya dugaan kecurangan di Pilpres pada tahun 2024 otomatis sudah terkenal ya. Ya siapapun lah besok presiden dan wakil presidennya supaya bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.